Saya tidak ada kegiatan yang berfaedah menurut saya. Ya, jika ingin mau mengenal dunia maka membacalah, tapi jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Saya di posisi rentang 0 sampai 5 juta rupiah. Seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nasir Ahmad Kansaragi atau lebih sering dipanggil Doge. Saya berasal dari Desa Bandar Pasir Mandoge, Dusun 10, Kabupaten Asahan. Sekarang saya berdomisili di kilometer 4,5 Sitang, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Saya berprofesi sebagai mahasiswa, sekaligus saya bekerja sebagai blogger, pengelola akun blogger psikologer.com. Di sela-sela hari saya sebagai mahasiswa, saya biasanya lebih sibuk ini berkegiatan tentang kuliah pulang, tidak ada kegiatan. Pulang kampus saya pulang aja gitu ke kos, istirahat, tidur. Kalau nggak itu ya biasanya kuliah nangkring, namanya juga mahasiswa, ada saja tingkahnya. Paling sering tuh kuliah rapat. Kegiatan saya tidak ada kegiatan yang berfaedah menurut saya. Kuliah nangkring, rapat, dan kuliah pulang. Tapi saya memang lebih sering selama saya semester 1 sampai semester 3 yaitu kuliah pulang. Saya belum pernah menemukan jati diri saya sebagai mahasiswa. Selain itu saya juga aktif di beberapa event, termasuk event kampus, event luar kampus. Dan alhamdulillah saya pernah mengikuti kegiatan debat ilmiah se-Sumatera di Bengkalis. Pada masa itu saya sebagai best speaker se-Sumatera dalam acara debat melawan universitas di Pulau Sumatera. Selain itu saya juga aktif di event-event lomba karya tulis ilmiah setingkat nasional. Saya pernah menjadi tulisan saya pernah ikut di event Hunter, lomba karya tulis ilmiah, dan sudah dibukukan. Saya juga mengikuti event tulisan di Lingkar Inspirasi Bangsa yang kemarin delegasinya 1 minggu untuk pengabdian di Danau Toba, dan banyak lagi. Kalau masalah bosan, ya sudah pasti saya bosan dengan kegiatan-kegiatan saya yang kurang produktif. Saya tidak memiliki kreasi-kreasi saya sebagai mahasiswa. Saya merasakan sebagai orang yang merugi. Gitu. Karena kegiatan saya cuma itu doang, kuliah pulang, kuliah nangkring. Saya tidak ada mendapatkan efek baiknya gitu. Malah kegiatan saya itu beranfaedah, bukan berfaedah. Jadi seperti itu. Seringlah bosan pokoknya. Setelah itu saya berpikir, apa sih yang dapat saya berikan kepada orang lain gitu. Saya sih bisa apa, saya tidak lahir dari keluarga yang orang kaya, tidak orang punya juga. Saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman itu. Saya memulai dengan menulis pada saat itu. Saya menulis pertama kali tentang puisi. Ketika saya menulis di satu blog nasional dan saya situ vakum. Terus saya bertemu dengan teman saya, Saudara Adenaro Harahap, yang mengajak saya untuk berkolaborasi membuat blog psikologer.com. Dan pertama kali saya menulis, tulisan saya itu mengenai tentang peran zakat dan wakaf di era revolusi industri 4.0. Saya menulis di blog ada sekitar kurang lebih 40 tulisan yang saya tulis dan sudah saya publis. Dan tulisan yang paling banyak digemari oleh para kaum milenial atau para pembaca di psikologer.com itu yang pertama tentang trendy bucin pada generasi milenial, yang kedua ketika aktivis patah hati, dan yang ketiga itu ketika perempuan berbicara. Itu tulisan yang sangat besar. Traffic rank di Indonesia saya di posisi 12.597-an.
dan di dunia saya 922 ribuan seperti itu. Dan targetan saya menulis pertama yaitu yang paling penting mengasah cara penulisan dalam karya tulis ilmiah atau tidak ilmiah. Yang terakhir yang kepingin saya itulah saya menciptakan sebuah buku. Pertama itu kehabisan kata, terus ini masalah apa yang dibutuhkan para pembaca gitu, itu yang terkadang sulit bagi saya. Tokoh favorit saya pastinya kedua orang tua saya, karena mereka orang tua yang mengajari saya dari kecil sampai saat ini. Itu tokoh favorit saya. Tidak ada yang saya favoritkan. Tentang mahasiswa hari ini, ada kemunduran terhadap mahasiswa, karena mahasiswa hari ini berkuliah atau kuliah cuman sekedar ikut-ikutan doang, tidak tahu definisi sebagai mahasiswa apa, dan tidak ada kontribusi yang pastinya terhadap orang banyak. Itu saya lihat masih. Jadi banyak kemunduran terhadap mahasiswa. Ya, kalau menurut saya seharusnya menjadi mahasiswa adalah orang yang merujuk pada Tridharma perguruan tinggi, ada kontribusinya, dan dia bisa berproduktif atau produktif dalam berkegiatan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya. Itu menurut saya. Syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kepada kedua orang tua saya, dan yang paling penting kepada sahabat saya hari ini, Adinaro Harahap sekaligus Ferul Fauzia Sibuan, dan kepada teman-teman viewers yang telah memberikan kritik saran yang membangun pada diri saya, senior semuanya, teman-teman mahasiswa yang telah membaca tulisan-tulisan saya di psikolog.com. Rentang honor ya, sebenarnya ini hal yang secret, hal yang tertutup sebenarnya, tapi saya akan memberikan bocorannya kepada teman-teman semuanya. Rentang bocoran honorer atau income yang kita dapat di blogger itu ada sekitar dari 0 rupiah sampai ke 5 juta rupiah, dari 5 juta rupiah sampai ke 10 juta rupiah. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berada di mana ya, ntar kalau saya ucapin sebagai sombong, tapi nggak apa-apa, biar termotivasi buat kawan-kawan sekalian. Saya di posisi rentang 0 sampai 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Saya selalu tanamkan pada diri saya, jika ingin mau mengenal dunia maka membacalah, tapi jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Teman-teman sekalian, saya bukan berasal dari kota, saya berasal dari desa di Kabupaten Asahan yang sangat jauh menurut saya. Tapi hari ini saya ingin membuktikan kepada semua orang, kepada dunia, bahwasanya saya bisa dengan gebrakan literasi, gebrakan menulis. Saya di sini mengajak kepada teman-teman sekalian, kalau hari ini kalian gagal, kalian harus bangkit lagi. Kalau kalian hari ini terjatuh, kalian harus bangkit lagi. Seperti di film Tenggelamnya Kapal Panderwick, dia tuh mengubah kebiasaannya, kesedihannya itu dengan cara menulis. Jadi sini saya mengajak pada teman-teman untuk biasakan menulis, gerakan menulis kayak gitu. Itu di Facebook, Twitter, Instagram, dan media cetak lainnya, mungkin di koran atau di majalah dinding di kampus kalian. Jadi teman-teman, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Intinya yang sulit itu sebenarnya pola pikir yang menurut saya ada 2 sampah dalam dunia ini. Yang pertama sampah di sekeliling kita, yaitu sampah plastik, botol, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sampah dalam pikiran kita. Ketika sampah dalam pikiran kita ini ada, sampai kapanpun kita akan mengatakan pada diri kita bahwasanya kita tidak bisa. Sebenarnya kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Gebraklah diri Anda supaya mau untuk berkontribusi pada, khususnya pada diri kalian sendiri, keluarga, dan lingkungan kalian, teman-teman mahasiswa. Saya di sini mengajak kalian untuk berani mengekspresikan diri kalian dengan gerakan-gerakan apapun itu. Gerakan literasi, saya di sini menekankan untuk menulis, karena menulis kamu akan dikenang orang sepanjang masa. Teman-teman sekalian, ayo subscribe YouTube Alizwell Colors, ALLIZWELLCOLORS, nggak pakai U. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, tekan tombol loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Saya Doge, terima kasih.